Siapa? Sila pergi ke mall bersama Pipi. Ia berbelanja seperti biasa. Mau beli apa Sila? Tanya Pipi dengan semangat karena ia baru saja gajian dan gajinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Sebab kesuksesan Sila berimbas pada Fox Entertainment juga karyawan tetap Sila. Beli kado untuk om tampanku? Jawab Sila tersenyum manis. Oh ya Tuhan, aku lupa Tuan Muda Fox Group ulang tahun kan? Aku akan menemanimu berbelanja. Pipi merangkul lengan Sila sambil menggerutu karena melupakan momen penting itu. Ulang tahun Farel adalah besok malam dan papan peringatannya sudah ada di mana-mana. Pipi sudah melihatnya tapi tetap saja ia lupa hari ini ulang tahun Tuan Muda impian semua wanita yang ada di dunia ini. Sila tersenyum manis mengikuti Pipi. Sila mengerutkan keningnya saat dirinya merasa diawasi namun ia menepis pikiran itu jauh-jauh karena ia memang selalu jadi pusat perhatian. Beli apa Sila? Tanya Pipi. Dasi, jawab Sila tanpa pikir panjang. Apa cuma dasi aja? Apa kamu tidak mau beli jam tangan? Tanya Pipi memberi saran. Sepertinya begitu. Sila tersenyum hingga deretan gigi putihnya terlihat menambah kesan cantik Sila, hingga beberapa pelayan yang melihatnya tidak tahan untuk tidak memotretnya. Tangan mereka begitu gatal memegang ponsel dan memotret Sila. Sepasang mata melihat gerak-gerik Sila. Tatapan itu seolah sedang mengawasi Sila dari jauh. Bibirnya tertarik ke atas melihat betapa cerianya gadis milik Tuan Muda Fox Group itu. Aku akan merebutnya, hadiah-hadiah itu akan menjadi milikku. Seringai pria itu lalu berbarik pergi. Sila tidak menyadari, ia begitu fokus dengan benda-benda di sekitarnya. Kami memiliki jam tangan limited beberapa hari lagi Nona. Apa Nona menginginkan jam tangan ini? Saya pernah berbicara dengan Tuan Muda yang menginginkan jam tangan ini, tapi karena Nona adalah model produk kami, maka kami akan berikan kemudahan untuk memilikinya serta mendapatkan diskon 75%. Apa yang harus aku lakukan sebagai rasa terima kasihku? Tanya Sila. Pipi mendengarkannya saja sambil tersenyum. Nona hanya perlu memotret logo ini lalu mempostingnya di akun sosmed Nona, jawab pelayan itu. Akun sosmedku? Pipi, panggil Sila. Iya. Pipi menyahut karena Sila memang tidak memiliki akun sosmed melainkan Pipi yang membuatkannya dengan ponsel khusus pemberian Fox Entertainment untuk Sila. Bagi seorang artis memiliki akun sosmed itu adalah hal biasa dan wajib bagi Sila memilikinya. Tapi tidak ada yang memaksa Sila dan Pipi bersedia mengambil alih pekerjaan khusus itu yang akan menjadi uang masuk nonanya juga dirinya karena memakai akun bank milik Pipi. Tapi jujur saja Sila tidak pernah meminta uangnya. Malah Sila bilang uang itu untuk Pipi sebagai tunjangan rasa lelahnya bekerja dengan Sila siang dan malam tanpa mengeluh. Jujur saja terkadang Pipi butuh uang karena adiknya masih kuliah di Bandung. Pipi memiliki adik perempuan yang pintar dan lulus sebagai siswa undangan di sana. Namun karena besarnya biaya awalnya adik Pipi ingin mundur namun Pipi bersikeras membuat adiknya bernama Vikayani untuk tetap kuliah dan Pipi bekerja keras untuk itu. Sejak bekerja dengan Sila akhirnya Pipi tahu cara bersenang-senang tanpa takut kekurangan uang. Baginya Sila adalah uangnya, sahabatnya, saudaranya, dan Pipi sangat menyayangi Sila yang baik hati walau terkadang terlalu polos hingga Pipi kesal. Di mana jam tangannya? Tanya Pipi celengukan. Jam tangannya akan datang 1 minggu lagi Nona, jawab pelayan toko hingga Pipi dan Sila saling pandang. 1 minggu? Bio Sila dan Pipi. Iya Nona, barang ini sangat limited, diskon 75% harganya untuk Nona hanya sekitar 120 juta rupiah saja. Sila menganga dan Pipi tersedak air liurnya sendiri hingga terbatuk-batuk. Jadi bagaimana? Tuan Muda Fox akan ulang tahun besok. Tanya Sila menghilangkan rasa gugupnya karena ketahuan shock dengan harga diskon jam tangan itu. Berapa harga aslinya? Tanya Pipi dengan napas tercekat. Pipi memijat pelipisnya mendengar harga asli jam tangan pria itu, sedangkan Silanya membulatkan matanya. Sila, cepat atas itu, kepalaku berkunang-kunang. Banyak uang keluar membuatku pusing, gerutu Pipi. Iya kak, Sila mengangguk membiarkan Pipi pergi untuk mencari tempat istirahat, sedangkan Sila langsung mencari kartu ATM-nya. Om Rapan pasti menyukai barang mewah. Semua harga barang yang dikenakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya memang sangat mahal. Tidak ada yang murah sama sekali. Batin Sila tanpa ragu mengambil pesanan jam tangan itu.
Transaksi berhasil Nona, bisakah Nona mengisi formulir ini? Kami akan mengirimnya ke alamat rumah Nona saat barang limited ini tiba, kata pelayan sopan dan ramah. Sementara pelayan yang lain memberikan kartu ATM Sila dengan sangat hati-hati. Sila tersenyum manis menyimpan kartunya lalu mengisi semua formulir kepemilikannya. Bisa dibungkuskan nanti? Tanya Sila. Kami akan bungkuskan dengan senang hati Nona. Silakan dipilih kertas kadonya. Sila tampak kebingungan mencari desain kertas kado untuk hadiah spesialnya hingga tatapannya jatuh pada kertas love berwarna merah hati yang sangat manis dipandang mata. Baiklah, terima kasih, ucap Sila. Semua pelayan berjejer rapi dan memberi hormat pada Sila. Bagi mereka, pembeli yang belanjanya melebihi 100 jutaan adalah pelanggan PPIP yang sangat dihargai. Keesokan harinya, Sila tersenyum manis menatap kadonya. Ia berjalan memasuki gedung restoran Fox Group. Kedatangan Sila disambut baik oleh pelayan hotel dan tanpa ragu menuntun Sila berjalan ke ruangan PPIP yang sudah dipesan Sila. Sila kaget saat seseorang menyentuh pundaknya. Om, Sila mengerutkan keningnya karena kesal Farel membuatnya kaget. Kamu sedang apa sayang? Tanya Farel. Sedang apa? Bukankah Om mau kita bertemu? Kesal Sila. Aku memberi hadiah untuk Om. Senyum manis Sila. Terima kasih sayang. Farel menerima kado itu lalu memeluk Sila. Awalnya Sila tersenyum manis di pelukan Farel namun matanya terbuka seketika melirik dadanya di mana posisi jantungnya berada. Kenapa jantungku tidak berdebar kencang? Ada apa ini? Batin Sila merasa heran. Ayo sayang, ajak Farel merangkul bahu Sila. Tunggu Om, Sila menghentikan gerakannya. Ada apa sayang? Tanya Farel dengan heran. Tunggu ya Om, aku kebelat. Senyum Sila lebar, Sila cengengesan lucu. Farel tersenyum dan mengusap bahu Sila, hal itu membuat Sila melirik tangan Farel. Jangan lama-lama ya, pinta Farel. Sila mengangguk lalu berjalan meninggalkan Farel. Di depan cermin, Sila sedang menatap wajahnya di depan cermin sambil menghidupkan air di wastafel. Tangannya dicuci tapi pikirannya melayang entah kemana. Kenapa sih? Kenapa tadi jantungku tidak berfungsi tadi? Kenapa gerakan tangan Om Farel berbeda? Apa hanya perasaanku saja? Batin Sila. Sila mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor kekasihnya lalu Farel mengangkatnya. Sayang, kamu di mana? Aku di depan mobilmu sejak tadi. Tanya Farel di seberang sana. Sila tersentak kaget mendengarnya, matanya melihat ke arah luar. Ada apa ini? Lalu siapa tadi? Gumam Sila dengan pelan. Sayang, panggil Farel. Om, aku sedang di toilet lantai 21, tolong aku, kakiku lemas. Pinta Sila. Farel berlari dengan cepat dan terdengar oleh Sila gerakan Farel yang sedang melawan angin. Hingga suara itu terdengar bising di telinga Sila. Sila memegang bahunya. Apa aku tadi barusan bertemu hantu? Gumam Sila dengan tatapan tak percaya dirinya bisa melihat hantu.